Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial. Nah, seperti yang kalian ketahui, masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa diwarnai kehidupan sosial yang kompleks. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan yang diterapkan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa bagi kehidupan sosial bangsa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, lunturnya feodalisme. Di Indonesia, sistem feodal telah dikenal sejak masa Hindu-Buddha. Sistem feodal ditandai dengan adanya tanah-tanah yang luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. Para budak bekerja menggarap tanah milik para bangsawan. Sebagai balas jasa, para bangsawan atau tuan tanah memberikan perlindungan dan bahan-bahan pokok kebutuhan hidup para budak. Pada masa penjajahan bangsa Eropa, sistem feodal dalam masyarakat Indonesia semakin luntur. Kondisi tersebut terjadi karena bangsa-bangsa Eropa melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa kolonial menjadikan para penguasa pribumi sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Dengan demikian, para penguasa pribumi kehilangan status sebagai bangsawan yang dihormati rakyat. Yang kedua, berkembangnya stratifikasi sosial. Pada abad ke-19, masyarakat di pedesaan Jawa terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kaku. Masyarakat di pedesaan terbagi dalam dua kelas yang kontras. Kedua kelas tersebut yaitu pemilik tanah dan masyarakat yang tidak memiliki tanah. Kondisi ini terjadi karena stratifikasi sosial masyarakat di pedesaan Jawa ditentukan oleh penguasaan terhadap tanah. Dalam perkembangannya, status sosial masyarakat yang berdasarkan pada kepemilikan tanah mulai mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pengaruh bangsa Eropa di Indonesia, terutama bangsa Belanda. Orang-orang Belanda di Indonesia sering berinteraksi langsung dengan masyarakat pribumi, terutama kaum elit pribumi. Hubungan antara kalangan elit pribumi dan orang-orang Eropa mengubah karakter kalangan elit pribumi, terutama dalam status sosial. Status sosial para elit pribumi tersebut diwujudkan dalam bentuk gaya hidup yang mewakili prestise diri terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang mengharuskan para penguasa bergaya hidup menggunakan ciri-ciri lambang yang menunjukkan perbedaan dari rakyat pada umumnya. Pada masa kolonial Belanda, pembagian status sosial masyarakat diatur menurut Hukum Ketatanegaraan tahun 1927. Berdasarkan hukum tersebut, kelompok masyarakat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, golongan atas, terdiri atas orang-orang Eropa. Yang kedua, golongan timur asing, terdiri atas orang Tionghoa, Arab, dan India. Yang ketiga, golongan pribumi, yang terdiri atas bangsa Indonesia asli. Golongan pribumi juga dibagi menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, lapisan atas, yaitu para bangsawan dan kerabat istana. Yang kedua, lapisan menengah, yaitu para petani kaya, pedagang kecil dan menengah, serta pegawai. Yang ketiga, lapisan bawah, yaitu rakyat jelata yang hidup di pedesaan dan merupakan penduduk mayoritas. Nah, stratifikasi sosial pada masa kolonial menempatkan bangsa Eropa sebagai golongan atas. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa golongan bangsa Eropa merupakan kelas paling modern. Gaya hidup bangsa Eropa, terutama dalam gaya berpakaian, menjadi trendsetter bagi golongan lainnya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye!